Oke teman-teman semuanya, kemarin saya entry hari Senin ya teman-teman, dan ini hari Rabu ini berhasil terbang teman-teman menggunakan 4 metode penting ya, atau 4 pertimbangan penting teman-teman, dan ini hasilnya bisa naik ya. Oke teman-teman semuanya, sebenarnya 4 dasar penting dalam trading ini sebenarnya sangat akurat teman-teman. Cuman karena kita menggunakan time frame H4 plus D1, jadi nunggunya aja yang agak lama gitu. Jadi teman-teman harus. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker Efek Pro ya, salah satu broker forex yang terbaik di dunia. Dan silahkan teman-teman semuanya bergabung dengan komunitas dari Efek Pro. Ya, ini di Telegram ada teman-teman ya, di Telegram. Nanti linknya tak kasih di deskripsi video ini. Ini manfaatnya banyak banget teman-teman. Yang pertama nih, kalian lihat sendiri di sini ya. Teman-teman akan mendapatkan insight pasar terkini ya, analisa-analisa berita-berita penting seputar market teman-teman bisa dapat. Kemudian kalian bisa mendapatkan promo eksklusif khusus member dari Telegramnya bisa dapat juga. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan edukasi gratis. Kemudian ya secara berkala ya dapat promo-promo kayak gini itu ada di Telegram semuanya teman-teman. Kemudian ini ya tadi ya. Nah, ini ada edukasi secara gratis, nanti live-nya kapan, informasi penting apa, teman-teman bisa dapat semuanya. Ya, jadi teman-teman wajib banget untuk gabung dengan Telegramnya FX Pro. Nanti linknya tak kasih di deskripsi video ini ya. Mantap banget. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel prayoga.id. Oke teman-teman ya, kali ini kita akan langsung lanjut ke materinya ya. Kita sudah sampai di episode ke-41 teman-teman. Dan kali ini kita akan praktek trading ya. Praktek trading 4 pedoman penting part 2. Ya, kita langsung saja pindah ke tablet ya teman-teman untuk praktek tradingnya. Halo Sobat YouTube semuanya, pada kesempatan kali ini saya mau praktek trading ya untuk 4 pedoman penting entry market ya teman-teman. Oke, jadi 4 pedoman penting itu adalah zona penting. Yang pertama adalah zona penting, support resistance dan supply demand. Yang kedua adalah pola candlestick ya. Pola candlesticknya apa saja itu sudah saya jelasin di episode-episode sebelumnya. Yang ketiga adalah time frame H4 pastikan oke, dan time frame D1. Yang keempat adalah time frame D1 pastikan oke. Jadi zona penting, pola candlestick, time frame H4, time frame D1 itu adalah 4 pedoman penting yang saya pakai. Jadi tadi saya sudah nyari-nyari ya, untuk 4 pedoman penting itu muncul di mana. Ini sudah banyak pair tak lewatin nggak ada, dan akhirnya saya ketemu di GBP CHF teman-teman ya. Jadi memang teknik saya itu nunggunya agak lama ya, tapi sekalinya muncul itu cukup akurat seperti itu. Nah, di sini time frame H4 ya, time frame H4 saya pastikan dia oke ya, oke dalam artian itu ya ada signalnya. Oke, zona pentingnya ada di sini teman-teman. Ini di dekat support ya. Di sini tuh ada support ya. Kemudian nah ini ya, ini support. Teman-teman bisa cek ya. Sebenarnya support ujungnya di sini ya, cuman di sini tuh dia sudah yang garis merah ini ya, ini sudah di support ya dia ya. Nah di sini dia sudah mulai rebound dari support. Itu yang pertama dia dekat zona penting, yang kedua dia ada pola candlestick di situ. Nah kebetulan di sini ada hammer, sebelahnya buka naik, ini signal buy ya. Oke, jadi ini ada reject dari zona support, naik, ini ada signal buy-nya. Jadi zona penting sudah oke, pola candlestick sudah oke, time frame H4 dia oke ya, bullish, dan time frame D1 pastikan tidak berlawanan. Nah, ini time frame D1 juga bullish, berarti memenuhi 4 syarat ya. Untuk melakukan entry, saya bisa ambil posisi buy. Oke, buat teman-teman semuanya yang masih bingung pola candlesticknya apa saja, teman-teman bisa tonton di episode-episode sebelumnya. Makanya ya teman-teman ya, kenapa saya bikin episode-episode kayak gitu dari awal itu biar teman-teman yang masih awam, yang masih pemula itu nggak kebingungan gitu. Kalau teman-teman nontonnya urut pasti bisa. Cara nentuin support resistance sudah saya bikin ya. Pola candlestick sudah saya jelasin. Nah, ini tinggal digabungin tuh kayak gitu. Ini dia di area support ya. Tadi dari sebelah kiri ada area support. Kemudian pola candlesticknya dia muncul di time frame H4 dan time frame D1 juga bullish. Pola candlestick itu teman-teman kadang muncul di time frame H4 bisa dieksekusi. Hammer, doji, harami ataupun engulfing polanya itu ya. Atau bisa muncul di time frame D1 juga bisa dieksekusi juga. Yang paling penting adalah antara time frame dan H4 dan D1 dalam waktu bersamaan itu tidak boleh berlawanan ya signalnya.
Contohnya kayak gini, di time frame H4 ini kan signal buy ya. Nah, kalau D1-nya merah kayak gitu nggak bisa tak ambil teman-teman, karena D1-nya lagi dominan penjualan ya, kayak gitu nggak bisa. Jadi kalau time frame H4 signalnya buy, D1-nya wajib warnanya hijau. Hijau itu artinya dominan pembelian. Nah, itu juga sudah saya jelaskan dulu waktu di belajar pola candlestick ya. Makanya kalau teman-teman tonton episode per episode sampai hari ini saya yakin jelas banget. 106767 ini saya mau setting stop loss ya di sini aja, deket-deket aja teman-teman. Ya, sebenarnya kan patokannya ini ya. 106755. Oke, oke, oke. Ya, kalau rugi sekitar $40 ya teman-teman ya. 106755. Nanti kalau rugi juga saya upload ke teman-teman seperti biasa. Mana tadi? Oke, ini ya. Nah, untuk stop loss-nya ya, peletakan stop loss itu biasanya saya di luar candle D1 kayak gini. Ini loh, ini kan candle D1-nya yang ini ya. Biasanya kalau saya buy, saya entry SL-nya di luarnya, di luar sini bawahnya. Kalau saya sell di sini, saya biasanya SL-nya di luar atasnya sini. Kalau saya buy di sini, SL-nya di sini. Kalau saya sell di sini, SL-nya pasti di sini, kayak gitu. Jadi di luar candlestick D1. Oke ya teman-teman, ini tak skip dulu ya. Ini tak skip dulu. Ini adalah hari Senin jam setengah 9 pagi. Tanggalnya abain aja. Karena ini mungkin diuploadnya nggak tahu bulan apa nanti ya teman-teman. Saya nggak tahu nanti dapatnya jadwal itu bulan apa. Saya hanya praktek trading. Intinya teknik seperti ini teman-teman itu bisa dipakai sampai kapanpun. Ya, intinya adalah pedoman-pedoman yang saya gunakan tadi ya. Zona penting, pola candlestick, time frame H4, time frame D1. Oke ya, tak skip dulu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kemarin saya entry hari Senin ya teman-teman, dan ini hari Rabu ini berhasil terbang teman-teman menggunakan 4 metode penting ya, atau 4 pertimbangan penting teman-teman, dan ini hasilnya bisa naik ya. Oke teman-teman semuanya, sebenarnya 4 dasar penting dalam trading ini sebenarnya sangat akurat teman-teman. Cuman karena kita menggunakan time frame H4 plus D1, jadi nunggunya aja yang agak lama gitu. Jadi teman-teman harus cukup sabar kalau memang mau mengadopsi teknik ini ya teman-teman. Oke ya, kesimpulannya seperti ini ya. Kemarin itu saya entry memang ada di zona penting ya. Yang pertama, dari sebelah kiri dia di area support ya. Sebelah kiri sini dia di area support, kemudian dari atas juga dia apa itu namanya? Dari samping ya. Sorry. Dari samping sini dia juga ada support ya, kemudian trennya dari atas dia juga ada di support ya. Kemudian yang nggak kalah penting adalah pada saat saya entry itu ada pola signal buy di situ. Jadi ada zona penting di area support, daerah sini tuh area support ya, dari tarik dari atas, tarik dari samping ya. Kemudian yang pertama kan zona penting, yang kedua adalah pola candlestick. Nah, kemarin ada hammer sebelahnya buka naik. Saya di situ ambil posisi buy. Yang ketiga adalah time frame H4 dia bullish, dan time frame D1 juga dia wajib bullish ya. Nggak boleh berlawanan. Kalau time frame H4 signalnya sell, time frame D1 wajib bearish kayak gitu ya. Kalau beda saya nggak ambil. Nah, ini kemarin sedikit retest ke bawah ya, untung nggak kenceng, jadi selamat ya, SL-nya nggak keambil ya. Jadi SL itu jangan terlalu tipis ya. Biasanya ada retest dulu baru naik tinggi kayak gini ya. Jadi hati-hati teman-teman. Oke ya. Ini dapat 2 juta lebih sih ya dalam waktu 3 hari, jadi sudah cukup ya. Untuk take profitnya ini teman-teman. Untuk nutup entry-nya ya kalau saya itu manual, nggak pakai take profit, karena saya menurutin market ya. Kalau memang kira-kira belum ada pola pembalikan ya saya nggak tutup kayak gitu teman-teman. Biarin kalau ternyata naik dikit terus kena SL ya nggak masalah juga gitu. Yang penting adalah kalau TP itu saya harus agak jauh ya, harus semaksimal mungkin. Nah, kebetulan di sini itu di area sini ya, ini ada supply, ada resisten dari sini, takutnya dia lanjut ke bawah lagi nih. Ini kan ketahan lagi nih teman-teman ya. Nah, ini ketahan lagi nih ya, udah sekali naik ini mulai ada penjualan di sini, makanya saya tutup aja gitu ya teman-teman. Oke ya, nanti kita lanjut untuk episode yang selanjutnya seperti biasa ya teman-teman. Untuk episode ini kali ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar.